sahabat sehat, situasi saat ini, perasaan takut, emosi negatif itu merupakan suatu hal yang normal terjadi pada diri kita. Apalagi dengan adanya rasa takut tersebut, kita menjadi waspada dan juga peduli dengan kesehatan yang ada pada diri kita, keluarga, serta teman-teman yang dekat sama kita. Akibatnya timbullah yang namanya stres. Terus ada lagi yang namanya emosi, marah, dan lain sebagainya yang tak terkendalikan. Namun, orang memiliki respon yang berbeda-beda dalam menghadapi situasi ini. Dan tidak ada juga orang yang happy karena semakin banyak orang yang rentan terkena penyakit seperti penyakit komorbid, diabetes mellitus, orang yang selalu transfusi darah, serta anak-anak yang bingung. Ini kok kita nggak boleh keluar, kok kita nggak boleh ke mall, kok kita nggak boleh main, terus kok kita kapan sih sekolahnya, kok belum mulai, kok online terus, ini lagi apa dan terjadi apa, serta para remaja yang gak bisa keluar untuk ketemu teman-temannya atau lain sebagainya. Akibatnya timbullah yang namanya stres, emosi, terus perekonomian serta keamanan pun terganggu karena sudah semakin banyak berita terkait pencurian, pembobolan, dan lain sebagainya. Nah, emosi negatif ini dapat mengganggu kehidupan sehari-hari kita. Kenapa bisa? Karena kita juga dituntut untuk belajar dan juga bekerja di rumah aja. Lalu, kekurangan dari emosi negatif ini, dia mampu menularkan ke orang lain. Misalnya, saya marah-marah, emosi kepada adik saya. Nah, itu salah satu bentuk penularan yang terjadi, yaitu penularan emosi negatif. Maka dari itu, kita harus mengendalikannya atau mengubahnya dari emosi negatif menjadi emosi yang positif. Dan juga tidak ada batasan yang jelas antara profesional dan juga personal. Karena pada saat di rumah, pada saat kita belajar nih, orang tua kita menganggap kita lagi liburan atau kita nggak ada kerjaan. Padahal sebenarnya kita lagi melakukan tugas-tugas kuliah dan lain sebagainya. Akibatnya timbullah sebuah konflik. Hingga kita pun juga harus berbagi ruangan, berbagi internet, dan lain sebagainya. Maka dari itu, karena kita selalu pusing memikirkan tugas-tugas yang begitu banyak sehingga terjadinya penumpukan tugas, akibatnya kita nggak mau ngerjain, akibatnya kita stres lagi, emosi negatif pun datang kepada kita. Nah, ada pun strategi dalam mengelola gejolak perasaan misalnya maksudnya itu kamu emosi atau perasaan kamu tuh naik turun, kadang-kadang kamu marah, kadang-kadang kamu sedih dan sebagainya. Itulah yang disebut dengan gejolak emosi atau perasaan. Untuk strateginya itu sendiri, ada yang pertama. Maksudnya apa? Kamu harus mengenali emosi yang ada pada diri kamu. Jika kamu sudah merasa, kok aku gampang marah ya? Kok aku gampang baper ya? Nah, itu merupakan salah satu bentuk penalaran emosi kamu. Berarti kamu sudah menemukannya atau sudah merasakannya bahwa kamu gak baik-baik gitu. Yang kedua adalah misalnya kamu suka nonton drakor. Nah, nontonlah sudah tuh. Itu kan sudah membuat dirimu happy. Atau kamu suka main PUBG atau main game online. Nah, itu bagus juga. Terus yang ketiga, kamu sukanya main petak umpet sama adik-adikmu, atau kamu sukanya literasi dan membuat sesuatu hal yang produktif lah pokoknya. Nah, jika kamu sudah melakukan hal yang membuat dirimu senang, otomatis emosi yang berlebihan tadi atau gejolak perasaan tadi itu bisa kita kendalikan. Terus yang ketiga, meskipun dalam situasi pandemi ini jangan sampai nggak terjadwal. Jadi harus membuat jadwal, misalnya jam 8 aku harus bangun, atau jam 5 kamu harus bangun, dan lain sebagainya. Kamu melakukan aktivitas pagi, mau baik itu olahraga, baik itu kamu mau nyanyi-nyanyi. Intinya kalau pagi-pagi itu usahakan dirimu itu happy, senang, biar untuk aktivitas selanjutnya atau kegiatan selanjutnya itu bisa kamu lakukan dengan baik dan juga happy. Jadi harus terjadwal ya. Terus yang keempat, harus disiplin dalam melakukan sesuatu. Misalnya nih, kamu jam 9 harus nulis terkait ini.
Nah, kamu harus disiplin dengan waktu gitu. Jangan sampai waktu yang kamu dapatkan itu terbuang percuma-cuma. Lalu yang kelima, merancang sesuatu untuk hal yang kedepannya agar berjalan dengan baik dan juga tepat. Misalnya kamu kedepannya membuat rancangan, oh aku kepingin nih mau buat kafe, oh aku kepingin membuat buku. Itu kan salah satu bentuk rancangan yang kedepannya kamu lakukan. Jadi dengan kamu melakukan strategi bagaimana mengelola gejolak perasaan dan lain sebagainya, dengan itu bisa membantu teman-teman agar tidak hari-harinya tuh nggak terbuang percuma-cuma. Lakukanlah hal-hal yang produktif, jangan banyak kesibukan. Karena produktif itu akan bermanfaat bagi kita ke depannya. Ingat, sehat itu lebih penting daripada sakit. Jadi, jagalah kesehatan teman-teman dan jangan lupa kalau keluar pakai masker. Dadah sahabat sehat!